Selamat pagi Sobat Setia GBU TV. Hari yang indah dan hari yang cerah diberikan Tuhan pagi hari ini untuk kita. Biarlah kita melangkah dalam tuntunan dan pimpinannya, dan biarlah penuh dengan berkat dan kasih karunia-Nya. Hari ini bersama dengan saya Tania akan membacakan renungan Moment of Inspiration dari LPMI. Dan kiranya renungan ini bisa menyegarkan kita semua. Renungan hari ini ditulis oleh Boy Borang. Diambil dari firman Tuhan Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Yohanes 20 ayat 25. Tema hari ini mengambil tema Salib Kristus dan pemikiranku. Apakah robot bisa berpikir? Bukankah psikologi menjelaskan bahwa berpikir itu adalah aktivitas jiwa? Apakah robot punya jiwa? Pertanyaan semacam ini tentu saja bisa muncul karena melihat adanya robot masa kini yang dirancang. Katanya bisa berpikir, merasa, dan bertindak layaknya manusia. Namun apapun kehebatannya, robot tetaplah robot, tak berjiwa. Bisa mirip manusia, tetapi bukan manusia. Robot tidak ada urusan dan tanggung jawab moral dengan Allah. Manusia sebagai gambar Allah adalah pribadi yang diciptakan untuk bersekutu dengan Allah sendiri, sehingga segala pemikirannya harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Alkitab menulis tentang Thomas, seorang murid Yesus yang pemikirannya sempat melenceng, tidak percaya pada fakta dan berita kebangkitan Yesus. Padahal sebagai salah satu murid yang selama kurang lebih 3 tahun bersama Yesus, seharusnya ia mengerti bahwa Yesus telah datang ke dunia, mati disalibkan, demi untuk menyelamatkan orang berdosa termasuk dirinya. Maka bukankah sesuatu yang aneh bila ia meragukan berita Yesus bangkit? Ada yang melihat bahwa bukan berarti Thomas tidak mau percaya, tetapi tak mudah percaya begitu saja. He wanted bodily proof of Jesus' risen state. Ia mau melihat bukti fisik tentang kebenaran kebangkitannya. Edwin Plum. Ya, mungkin itulah tipe orangnya. Namun, akhirnya ia menjadi percaya dan mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allah-Nya. Yang jelas, pemikiran Thomas yang mau bukti dulu itu perlu diluruskan. Dan itulah yang Yesus lakukan. Ayat 29. Bahwa percaya lebih daripada sekedar melihat bukti. 1 Petrus 1 ayat 8. Mungkin ada yang mencela Thomas, tapi tunggu dulu. Banyak yang hanya kelihatannya Kristen, tetapi tidak percaya Yesus mati dan bangkit. Mengapa? Sebab mereka sendiri terjebak dan terjerat dengan pemikiran deduktif atau menyerap konsep teologi atau filsafat dari luar Alkitab tanpa mempelajari Alkitab itu sendiri. Seperti seorang profesor yang getol mempertanyakan soal kebenaran Alkitab.
ingin menulis beberapa bab sebagai bantahan. Namun saat masih menulis, ia berlutut dan mohon ampun seraya berseru, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ia sadar bahwa pemikirannya telah tersesat. Sekarang dengan iman, ia memakukan segala pemikirannya yang sesat pada salib Kristus saja. Artinya bahwa pikiran itu ditawan dan takluk kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5. Kita sendiri bagaimana? Sudahkah kita memiliki pikiran Kristus sehingga kita dapat memikirkan perkara sorgawi, bukan duniawi? 1 Korintus 2 ayat 16, Filipi 4 ayat 8, dan Kolose 3 ayat 3. Inspirasi. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan. Seuntaian himne refrain yang telah mengisi kekosongan memori banyak orang dari masa ke masa. Mari para sobat GBU TV, kita renungkan bersama-sama renungan pembacaan pagi hari ini. Biarlah kita mendapatkan pencerahan dari Tuhan dan selalu dipimpin dalam berkat dan kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah menuntun dan memimpin kami. Biarlah kami bisa merenungkan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Kami bisa melakukan banyak hal yang kami tahu baik di mata-Mu. Kiranya Engkau menuntun dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baiklah sobat setia GBU TV, demikianlah renungan pagi hari ini. Renungan Moment of Inspiration. Dan sampai ketemu di renungan Moment of Inspiration selanjutnya. Tuhan memberkati.